Namaku Emma, seorang pegawai kantoran biasa. Hidupku dulu sederhana, hingga aku bertunangan dengan pria tampan bernama Mike. Dia bekerja di perusahaan besar dan dikenal banyak orang karena ketampanannya. Kami bahagia yakin bahwa kami akan menikah dan hidup bahagia selamanya. Tapi kenyataan justru memukulku keras, semuanya hancur karena saudariku sendiri, Evelyn. Awal dari luka Evelyn sejak kecil terobsesi dengan dunia mode. Ia cantik, populer di sekolah, bahkan pernah menjadi model majalah lokal. Semua orang memujinya. Aku sebaliknya, gadis biasa yang lebih suka bekerja di balik meja. Ketika Mike melamarku setelah setahun berpacaran, aku bahagia luar biasa. Saat kami berkunjung ke rumah orang tuaku untuk memberi kabar pertunangan, mereka ikut senang, semua kecuali Evelyn. Sejak hari itu, sikap Evelyn berubah. Ia menyarankan untuk bertukar kontak dengan Mike dengan alasan agar bisa akrab sebagai calon saudara ipar. Aku tak menaruh curiga sama sekali. Ternyata di balik itu, ia merencanakan sesuatu. Suatu hari, ketika orang tuaku sedang bepergian, Evelyn menelepon Mike dengan alasan bahwa aku sakit dan butuh bantuan. Mike yang khawatir segera datang ke rumah, hanya untuk menemukan bahwa aku tidak di sana. Evelyn mengaku berbohong, lalu mulai menangis dan mengungkapkan perasaannya. Tak kusangka, malam itu menjadi awal kehancuranku. Pengkhianatan beberapa hari kemudian, Mike menemuiku dan berkata dengan wajah datar, "Emma, aku minta maaf. Kita harus putus." Aku terkejut, tak mengerti apa maksudnya. Lalu Evelyn muncul, berdiri di sampingnya dan berkata tanpa rasa bersalah, "Maaf, tapi aku dan Mike saling mencintai. Kami akan menikah." Dunia serasa runtuh di hadapanku. Tunanganku sendiri memilih adikku. Aku mengurung diri di kamar berhari-hari, menangis tanpa henti. Setelah itu, aku memutuskan untuk pergi, meninggalkan rumah, meninggalkan masa lalu, memulai kembali dengan dukungan orang tuaku. Aku pindah ke kota lain dan mulai hidup baru. Aku menyewa apartemen kecil di lingkungan yang tenang. Perlahan, luka hatiku mulai sembuh. Aku bekerja di sebuah restoran kecil, tempat yang penuh kehangatan dan tawa dari para karyawan. Di sanalah aku bertemu Noah, manajer yang selalu ceria dan disukai semua orang. Suatu malam setelah tutup, Noah menawarkan tumpangan pulang. Di mobil, ia mengaku menyukaiku. Aku ragu karena takut disakiti lagi, tapi ia berkata lembut, "Tak apa kalau kau belum siap. Aku hanya ingin kau tahu perasaanku." Waktu berlalu, dan aku mengetahui sesuatu tentang Noah. Ia juga pernah dikhianati. Ternyata, dulu ia kehilangan pekerjaannya karena fitnah dari seseorang yang pernah dicintainya. Kami berbagi kisah, saling memahami luka masing-masing. Aku merasa nyaman bersamanya. Luka yang dulu membekas, kini perlahan tergantikan oleh rasa hangat yang baru. Cinta yang tumbuh hubunganku dengan Noah berkembang indah. Kami tertawa, bekerja bersama, dan saling mendukung. Hingga suatu hari, ia berlutut dan melamarku. "Emma, aku tahu masa lalumu sulit, tapi aku ingin menjadi masa depanmu." Aku menangis, mengangguk, dan menjawab, "Ya, kami menikah sederhana, penuh tawa dan kebahagiaan." Orang tuaku ikut bahagia, meski sempat menyebut bahwa Evelyn dan Mike juga akan menikah. Aku tak peduli lagi. Aku sudah bahagia. Pertemuan tak terduga hari pernikahan Evelyn tiba, dan aku datang bersama Noah. Saat memperkenalkan suamiku, aku berkata dengan bangga, "Ini Noah, suamiku. Dia kebanggaanku." Wajah Evelyn langsung berubah kaku, dan saat itulah kebenaran terungkap. Mike akhirnya mengaku bahwa dulu ia dipermainkan Evelyn. Evelyn menipunya malam itu dengan memberi minuman keras, lalu memanfaatkan keadaannya untuk membuatnya merasa bersalah. Mike menyesal, tapi aku hanya menjawab datar, "Sudah berlalu." Namun Noah kemudian memberitahuku sesuatu yang membuatku terpana. Ternyata Evelyn adalah mantan kekasihnya. Bukan hanya itu, ialah yang menyebabkan restoran lama Noah ditutup karena memposting foto palsu makanan berjamur di media sosial. Evelyn melakukannya demi karir modelingnya, menghancurkan reputasi Noah tanpa rasa bersalah. Karma yang datang tak lama setelah itu, takdir berbalik. Saat Evelyn datang untuk pemotretan di kota kami, ia tak sadar bahwa restoran tempatnya makan adalah milik Noah. Ketika Noah melihatnya datang, ia berdiri di pintu dan berkata tegas, "Maaf, kau tidak diizinkan masuk." Evelyn terdiam, wajahnya pucat. Noah bahkan memperingatkannya bahwa ia bisa mengungkap semua perbuatannya kepada perusahaan yang menanganinya. Akibatnya, kontrak pemotretannya dibatalkan dan reputasinya hancur. Di sisi lain, karier Mike pun menurun karena kinerjanya memburuk di kantor. Akhir yang bahagia sementara itu, aku dan Noah menjalani hidup yang tenang dan penuh cinta. Kami bekerja bersama, membangun rumah tangga yang sederhana tapi bahagia.
Pada hari pernikahan kami, aku menatapnya dan berkata, "Terima kasih karena telah mencintaiku apa adanya." Noah tersenyum dan menjawab, "Kita sama-sama pernah disakiti, tapi sekarang kita saling menyembuhkan."